Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penugasan mandiri pada LK4 tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus 4 yang melibatkan Rara, Busri, Tari, dan Nina. Dalam kasus ini, langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang sering bertentangan dalam kasus 4? Menurut saya, nilai yang sering bertentangan adalah yang pertama adalah kebenaran versus kesetiaan, yang kedua adalah jangka pendek versus jangka panjang. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang pertama adalah Rara sebagai penemu dompet, Tari sebagai saksi mata, Nina siswa yang kehilangan dompet, Busri adalah guru pustakawan yang saat itu bertugas di perpustakaan tersebut. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Yang pertama adalah Nina. Fakta yang pertama adalah Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Rara menemukan dompet Nina di perpustakaan dan berniat memilikinya. Yang ketiga, Tari adalah saksi mata yang melihat Rara menemukan dompet Nina lalu memasukkan ke dalam tasnya. Yang keempat, Rara dan Tari adalah sahabat akrab, bahkan Rara yang sering menolong dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari di sekolah. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama tentu ini harus melalui uji etika dari 5 tahapan yang ada. Yang pertama, uji legal, apakah ini melanggar hukum? Tujuan pengujian apakah ini melanggar hukum? Menurut saya dalam kasus ini tidak, hanya melanggar norma moral kebajikan. Yang kedua, uji regulasi, apakah ini sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Tentu ini sangat tidak sesuai dan kalau perlu sikap yang seperti Rara ini harus dihindari. Yang ketiga, uji intuisi, apakah kata hati nurani saya jika ini terjadi? Tentu saya sangat menyayangkan. Yang keempat, uji publikasi, bagaimana jika keputusan ini dibaca masyarakat di koran atau di media sosial? Tentu yang bersangkutan Rara ini akan malu, ya, akan dianggap sebagai anak yang kurang bijak di dalam menemukan dompet di mana dia bertujuan untuk memilikinya. Yang kelima, uji panutan, apa yang akan dilakukan tokoh yang saya kagumi dalam situasi ini? Menurut saya tokoh yang saya kagumi adalah orang-orang yang bijaksana itu akan mengembali, jika dia menjadi Rara pasti akan mencari tahu siapa pemilik dompet tersebut, bahkan jika diperlukan dia akan bersama saksi mata untuk mencari siapa pemiliknya atau bahkan menyerahkan kepada orang dewasa yang berada di sekitar tempat itu pada waktu itu. Ya, tentu dalam hal ini adalah pustakawan, yaitu Busri. Langkah yang 5, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Menurut saya dalam kasus ini adalah pengujiannya adalah kebenaran versus kesetiaan. Benar dalam artian Tari sebagai saksi mata benar jika mengatakan kepada Nina bahwa yang menemukan adalah Rara dan menyembunyikan di dalam tasnya. Tetapi Tari sebagai teman yang setia kepada Rara tentu akan kasihan jika jika Nina sampai mempermalukan Rara akibat dompet yang hendak ingin dimiliki oleh Rara tersebut. Langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Menurut saya adalah berpikir berbasis rasa peduli. Jadi Tari sebagai saksi kunci harus peduli terhadap Rara dan Nina. Oleh sebab itu, Tari harus menaruh empati pada Nina dan Tari juga harus membujuk Rara secara pribadi untuk mau mengembalikan dompet itu kepada Nina, namun harus tetap merahasiakan identitas Rara pada Nina. Artinya di sini adalah ada peran Tari yang sangat sentral sebagai saksi mata, di mana dia harus bijak, ya, melakukan tindakan supaya dompet itu bisa kembali, tetapi data Rara yang menemukan itu harus dilindungi dari Nina. Langkah ke-7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, atau bijaksana yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya sebaiknya Tari menemui Rara secara pribadi lalu membicarakan perihal temuan dompet tersebut serta melibatkan pustakawan yang ada untuk agar mau membujuk Rara bisa mengembalikan kepada Nina. Saya pikir dengan bujukan itu jika dompet ini ditangani oleh pustakawan, nanti penjelasan akan lebih baik sehingga Nina tidak mencurigai siapapun. 8. Apakah keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawab saya, jika saya menjadi Tari, saya akan menemui Rara untuk mendiskusikan hal tersebut serta akan berupaya dengan yakin Rara dapat mengembalikannya
pada Nina baik langsung atau tidak langsung. Langkah ke-9, pelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Jawaban saya, pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada regulasi atau benar salah suatu peristiwa, tapi seorang pemimpin harus mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta empati pada semua pihak agar keputusan yang diambil bisa diterima secara bersama-sama. Mungkin ini bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.